Kita kan ada alun-alun gitu ya. Kita ada WTB juga. Konkretnya adalah di situ kita kasih panggung yang setiap malam Minggu ataupun malam Sabtu, Minggu, malam Senin kita fasilitasi terus. Woy, menarik. Kemudian kita besarkan gitu, Bang. Iya. Karena kalau kita koordinir kawan-kawan yang pengamannya suaranya bagus, kemudian kreatif, saya yakin besar itu. Daripada mereka berkeliaran kemana-mana gitu, ke jalan, ke kafe yang uangnya nggak jelas, nggak pasti. Ketika mereka jadi seorang YouTuber profesional, nggak perlu lagi kita ngasih uang, udah pasti mereka besar gitu. Tapi kan perlu panggung gitu ya. Perlu panggung yang perlu disediakan sama pemerintah, perlu difasilitasi dan perlu dibesarkan. Karena membangun konten YouTuber ini kan biayanya mahal nih. Jangan bicara sekarang yang lihat yang udah banyak-banyak ya. Awalnya juga mahal, perlu modal gitu. Selamat sore Tribuners. Aduh. Udah lah ya. Baru ngobrol sama Mas Slamet tadi. Selamat hari Senin ya. Oh, bukan selamat Hari Sumpah Pemuda ya? Bukan, belum. Hah? Belum. Oh, belum ya? Belum. Oh, Tapi iya, nggak apa-apa, iya. kita dalam rangkaian acara Hari Sumpah Pemuda lah. Oh, Iya. oke. Makanya kita undang pemuda-pemuda. pemuda-pemuda ganteng Batam nih ya. Ada siapa nih? Ada Bang Askarmin Harun, Ya, terima kasih. selaku Sekretaris DPD KNPI Kota Batam. Ada juga Bang Slamet Munawar. Iya. Iya. Siap. Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan KNPI Kota Batam. Oke. Mungkin Jadi mungkin pemuda. sebelumnya ini dulu kita minta maaf lah kan sempat kita posting posternya Iya, kemarin Bang benar, Teddy ya Bang ketuanya Teddy. ya. Iya. Bang Teddy-nya sedang Kenapa? sakit. Kenapa Bang? Karena Lagi sakit. kurang enak badan, lagi kurang enak badan. Mendadak Oh. sakit. Ya, bisa dikatakan begitulah. Iya ya. Hari-hari ini mungkin harus berjarak dulu deh ya. Iya, iya. Karena takut sesuatu ya. Tapi aman lah. Diwakilkan Bang Slamet lah ini. Nanti Iya. kita bedah nih apa nih KNPI. Nah, kan? Tapi sehat kan Bang? Sehat, alhamdulillah. Silakan. Doa kita semuanya kan kita sehat selalu. Iya, meskipun ketutupan masker kelihatan lah, dari mata-matanya itu seger. Segar. Pemuda mau sok loyo Iya kan. benar-benar. Bang Ya. Karmin dan Bang Slamet, kita panggil Bang ya. Siap. Iya. Bang, KNPI ini organisasi apa sih Bang? Ya, jadi KNP ini adalah kepanjangannya Komite Nasional Pemuda Indonesia. Yes. Dia ini merupakan wadahnya organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia. Ya, jadi kayak kita di Batam ya, yang tergabung di KNP itu ada 99 organisasi kepemudaan. Ya, itu sudah campur dengan pengurus kecamatan, KNP kecamatan. Jadi totalnya 99. Organisasi pemuda. Iya, jadi wadahnya organisasi kepemudaan yang ada di Kota Batam khususnya. Nah, Oke. jadi semua bernaung di KNPI. Oke. Iya. Aku tuh nggak tahu, semoga salah nih. Aku waktu kecil tuh dulu kalau nggak salah orang tua aku ikut KNPI, almarhum ayah itu ikut KNPI. Tapi nggak salah ada hubungannya dengan Golkar nggak sih, Bang? Ya, kalau kita tarik ulur sejarah, Maaf ya, orang awam nih kan. ya, tarik ulur sejarah ya adalah tokoh-tokoh Golkar yang di eranya dulu ikut serta mendirikan KNPI. Ya, ada. Tapi kalau sampai hari ini nggak ada hubungannya Nggak dengan ada Golkar? ya. Jadi Nggak ada ya. sekarang Bukan saya partai ya, atau apa bukan ya? Pasca 98 itu KNPI sudah lebih menjadi organisasi yang independen. Oh. Ya, pasca 98. Sudah tidak ada hubungannya sama Ya. Iya. Karena dulu hampir dibubarkan ya pasca lengsernya Pak Soeharto, ya, tapi pasca Pak Idrus Marham sebagai ketua KNPI di era itu tahun 98 itu Iya, itu semalam ya. beliau mendeklarasikan diri KNPI itu sebagai wadah yang independen. Oh. Dulu KNPI itu kami itu bukan sih? Beda. Beda ya? Beda. Kami itu kan kemarin kita undang ya, bukan ya? Oh. Bukan ya? Beda lagi. Atau kami yang baru ya beda Kami lagi ya. Ada yang baru. Iya, aku mungkin ke ini deh, ke Bang Slamet. Bang Slamet kan sebagai wakil ketua bidang organisasi, kaderisasi, keanggotaan. Bang, mungkin ini kalau ngomong anggota sekarang di Batam, kalau di kepengurusan itu ada berapa anggota sih? Begini, seperti yang disampaikan sama Bang Karmen tadi, beliau kan sebagai sekretaris DPD KNPI Kota Batam tuh ya. Sebenarnya kan kembali ke esensi KNPI tadi itu. KNPI itu kan gabungan seluruh OKP yang bernaung di bawah KNPI. OKP itu organisasi Himpunan, kumpulan organisasi kepemudaan. Oh. Jadi kumpulan gitu maksudnya. Kumpulan. Kumpulan. Organisasi pemuda-pemuda
dikumpul jadi Kumpulkan. satu, itulah yang disebut dengan KNPI. Oke, clear ya. Kalau bicara masalah sejarahnya, seperti disampaikan sama Bang Karwen tadi, tidak terlepas dari awal Orde Baru. Jadi pada saat awal tahun 70-an, itu kan seperti disampaikan tadi kami tadi dengan kesan aksi mahasiswa itu kan representasi munculnya Orde Baru. Karena waktu itu tidak bisa mengakomodir seluruh pemuda-pemuda, maka muncullah banyak organisasi kepemudaan di awal-awal tahun 70-an. Makanya tahun 73 itulah awal daripada berdirinya KNPI. Waktu itu tidak sebanyak sekarang. Waktu itu adalah ada namanya gerakan Cipayung. Cipayung itu adalah embrionya adalah di situ ada HMI, kemudian GMNI, PMK dan sebagainya berkumpul. Inilah mendirikan daripada KNPI tadi itu. Jadi kalau bicara masalah anggota, sebenarnya anggota KNPI itu ya UKP itulah anggotanya. Gitu. Iya. Jadi dia bisa anggota organisasi pemuda apa, tapi dia ikut di KNPI gitu Iya, kan. betul. Berhimpunnya lah di KNPI seperti itu. Yang tadi 99 tadi itu ya. Iya. Kalau tujuannya dari KNPI ini apa di Bang? Ya, jadi tujuan KNPI ini bagaimana seluruh pemuda itu bersatu, menyatu dalam satu wadah yang namanya KNPI ini. Kemudian ini kita berkreasi, membangun kegiatan-kegiatan yang aktif ya, khususnya terkait dengan kegiatan-kegiatan kepemudaan. Ya, jadi inilah wadahnya. Ya, tujuannya untuk itu agar seluruh pemuda itu bisa berekspresi, KNPI lah sebagai wadahnya. Jadi kalau dibilang kegiatannya apa sih ke KNPI? Program-programnya kayak gitu Bang? Jadi kita sudah 1 tahun dari periode lalu, ya kami ini sudah sudah hampir jalan 2 tahun untuk kepengurusan KNPI ini, ya. Itu sudah banyak yang kita lakukan. Ya, kemarin kita pernah adakan debat bahasa Inggris SMA Sekota Batam, ya. Futsal SMA Sekota Batam. Terus apa lagi, Mas Lamet? Saya lupa. Ada banyak, saking banyaknya kegiatan itu. Konser amal pemuda yang COVID kemarin. Terus kita juga pernah mengumpulkan UMKM ya untuk mendapatkan sertifikat dari Dinas Kesehatan. Sertifikat apa namanya? Bukan halal, apa namanya ya? Kesehatan lah. Intinya label kesehatan ya. Itu kita pernah lakukan dengan UMKM Sekota Batam. Berarti tidak ada agenda pasti maksudnya setiap tahunnya begitu. Ya, tahun lalu itu kita ada agenda yang memang sudah kita programkan dan terencana. Cuma di tahun ini karena Covid ya, tetap ada agenda-agenda yang kita lakukan tapi tidak terencana jadinya. Ya, tetap ada dalam setiap momen itu ada. Kayak kita momentum tahun ini Sumpah Pemuda ya salah satunya dialog ini. Kemudian nanti ada dialog juga dengan entrepreneur muda tanggal 28. Kemudian kita juga ada apel di perbatasan nanti di belakang Padang bersama kawan-kawan aliansi pemuda di belakang Padang untuk Sumpah Pemuda ya. Ya sudah banyak kemarin bagi-bagi beras ya dari KNPI, dari kita kumpul-kumpul dari pemuda saling gotong royong ya, bagi-bagi untuk masyarakat efek pandemi. Itu kalau ngomong kegiatannya ya. Tapi mungkin dari sisi organisasi sebenarnya visi misinya itu apa Bang Slamet mungkin Bang Slamet? Sebenarnya kalau terkait dengan visi kan mesti ada visi misi ya. Iya, betul. Terkait dengan visi misi KNPI itu setiap generasi itu mengalami pergeseran ataupun perubahan tergantung dengan zaman yang dilaluinya. Awal berdirinya KNPI sama sekarang berbeda. Setiap kita selesai melaksanakan kongres, maka dari pengurus DPP KNPI akan merumuskan daripada visi misi yang sedang berjalan. Begitu juga setiap kota, kemudian kabupaten ataupun daerah yang provinsi itu juga beda. Tapi secara garis besarnya sama. Bagaimana menyatukan seluruh elemen-elemen pemuda yang berada di bawah KNPI menjadi satu kesatuan, di mana elemen ini bisa memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah terkait. Dalam hal ini Kota Batam, bagaimana KNPI Kota Batam ke depannya bisa memberikan kontribusi yang nyata untuk Kota Batam itu sendiri. Itu visinya. Bagaimana misinya? Misinya seperti yang disampaikan sama Pak Sekjen tadi, bahwasanya ada kerja fisik, ada kerja non fisik. Kalau kerja fisik kan kita melakukan kegiatan, dan sebagainya. Kerja non fisik kita adalah sebagai kontributor memberikan masukan positif kepada pemerintah Kota Batam apabila kita diminta ataupun tidak diminta. Seperti kita pembahasan Raperda, kemudian Musrebang dan sebagainya, kita selalu terlibat di dalamnya. Bagaimana kita mengusulkan agenda-agenda 1 tahun ke depan pemerintah Kota Batam bisa melibatkan generasi muda gitu. Ini yang selalu kita lakukan. Baik musrenbang tingkat kecamatan, kemudian tingkat kota, ini selalu kita kawal.
Begitu juga kita selalu mengadakan audiensi dan hearing kepada DPRD terkait dengan komisi terkait. Kita akan selalu memberikan masukan kepada mereka terkait dengan keterlibatan pemuda. Karena apa, mau tidak mau pemuda harus dilibatkan gitu. Selama ini pemerintah atau stakeholder lah, terkait dengan tadi ada dengar pendapat, ada masukan-masukan ke pemerintah, ke DPRD, selama ini didengar, Bang? Insya Allah selama ini kita tetap komunikasi. Karena kita fungsinya kan bukan sebagai elemen pemerintah ya, kita sebagai memberikan masukan gitu kan, memberikan input kepada mereka. Ya apapun kita akan tetap sampaikan, walaupun tidak dilaksanakan tetap akan kita kontrol gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana anggaran ini kedepannya juga melibatkan pemuda gitu. Setiap kegiatan ini, makanya selama ini kegiatan ini kita selalu terlibat di dalam pemerintah. Kegiatan kita ini kadang ada yang dititipkan kepada SKPD ataupun kita dikasih porsi tersendiri. Bagaimana pemuda ini bisa hidup dan bisa bergerak di Kota Batam gitu. Oke. Bang Armin, saya mau nanya ini. Apa bedanya kalau Batam ini tidak ada KNPI dengan ada KNPI? Wah, itu beda sekali. Masih berbeda ya. Iya, berbeda sekali ya. Jadi dengan Batam ya, dengan adanya KNPI itu dapat menjadi satu tolak ukur ya, khususnya kawan-kawan pemuda yang ada di Kota Batam itu bisa salurannya melalui KNPI untuk apa? Kebijakan-kebijakan terkait kepemudaan ya, itu kita bisa dorong melalui KNPI. Karena KNPI ini sudah melahirkan banyak tokoh. Ya, kita lihat tokoh-tokoh nasional ya, dari Akbar Tanjung, Cahyo Kumolo, Idrus Marham, ya itu rata-rata semua dari KNPI. Ya, termasuk Sekda kita sekarang, Sekda Kota Batam itu mantan ketua KNPI Kota Batam. Artinya apa? Bahwa KNPI ini adalah satu wadah organisasi kepemudaan yang sudah diakui oleh pemerintah ya, yang selalu memberikan masukan-masukan yang kritis ya, membangun ya, konstruktif ya terhadap pemerintah. Sehingga dengan adanya KNPI ini kita juga menampung aspirasi-aspirasi dari kawan-kawan muda terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mau dibuat oleh pemerintah khususnya untuk kaum pemuda. Ya, makanya kalau tanpa KNPI ini juga bisa ada kekurangan masukan-masukan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah itu. Ya, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Slamet tadi, ya Mas Slamet tadi, bahwa kita mengawal itu, ya. Setiap kegiatan pemerintah yang membuat kebijakan-kebijakan tuh kita kawal, dari Musrenbang, dari itu Ramperda ya, kita selalu mengkritik ya, baik pun secara KNPI secara institusi ataupun kami sebagai pemuda. Ya. Kalau kaitan ini sama, kan memang topik kita kan mengarahnya kan tadi dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda. Betul. Nah, kalau menurut Bang Karmin dengan Bang Slamet ya, ya makna Sumpah Pemuda lah menurut Bang Karmin. Ya, jadi kalau menurut saya memang makna Sumpah Pemuda itu adalah bagaimana anak-anak muda Indonesia itu memiliki satu komitmen untuk membangun keindonesiaan kita yang berbeda-beda suku ini, berbeda-beda ras ini, untuk membangun Indonesia ini. Jadi menyatu, kita harus menyatu maknanya. Ya, kita sudah harus jangan lagi terpecah-pecah. Ya, walaupun itu selalu terjadi ya, tapi ya ini di momentum ini adalah refleksi kita gitu, untuk memaknai bahwa Sumpah Pemuda ini adalah satu simbol titik di mana rasa keindonesiaan kita itu hadir melalui pemuda-pemuda ini. Sampai kita bisa merdeka itu juga melalui dasarnya ya, saya pikir Sumpah Pemuda ini, karena ada satu keinginan semangat bersama oleh para pemuda-pemuda terdahulu, dan kita tinggal melanjutkan itu. Bagaimana kita merawat Sumpah Pemuda ini agar kita tetap bersatu sebagai sebuah bangsa. Iya. Bang Slamet, sebenarnya anak muda Batam tuh masih paham atau ngerti Sumpah Pemuda nggak sih? Pengamatan mungkin mewakili KNPI atau secara pribadi lah. Anak muda Batam tuh masih ngeh nggak sih dengan Sumpah Pemuda itu? Saya yakin, saya rasa dan 100% pasti paham lah. Kita sebagai generasi muda, kita dari dari SD lah ya, dari SD, SMP, SMA pasti diajarkan apa itu Sumpah Pemuda. Tanggal 28 adalah Hari Sumpah Pemuda. Secara keseluruhan saya yakin kawan-kawan pemuda di Batam yakin lah pasti tahu. Cuman secara esensi sekarang ini mereka itu pemuda itu mau apa? Mungkin juga bingung gitu ya. Artinya kita di persimpangan jalan, persimpangan jalan dari zaman kita old sekarang zaman now dan zaman yang akan depan itu kan. Kawan-kawan ini pasti juga bingung gitu. Esensi pemuda saat ini apa? Dia mau kemana? Ini yang perlu kita luruskan kepada kawan-kawan. Bahwasanya
visi ke depan pemuda kita ini harus memiliki tujuan yang jelas. Jangan hanya sekedar ngekor gitu kan, ikut-ikutan. Artinya sekarang banyak yang ngekor ya? Iya, artinya kita nih kawan-kawan kita ini terlena dengan situasi yang saat ini. Sekarang zamannya gadget ya. Kemudian dulu zamannya apa? Zaman ke depan pasti berubah lagi. Kita saat ini pemuda kita ini hanya sebagai user. Betul nggak? Kita nih sebagai kita bangga dengan memiliki handphone canggih gitu ya. Kemudian Oppo, kemudian iPhone dan sebagainya. Bangga sebagai pengguna gitu. Kita nggak tahu bagaimana caranya. iPhone sama Oppo sponsornya KNPI ini. Enggak apa-apa saya kan Vivo sama iPhone kan beda ini ya. Contoh saja gitu kan. Betul. Artinya apa? Kita bangga menggunakan barang mahal tapi kita sebagai user, pengguna. Seharusnya kedepannya kita sebagai pemuda, mulai dari saya sama Bung Karmen kemudian kawan-kawan yang lain, kita harus sudah menerapkan visi ke depan seperti apa sih? Apa kita hanya bangga sebagai user atau kita bangga sebagai pembuatnya gitu kan, sebagai kreatornya gitu kan, atau sebagai embrionya? Ini yang perlu kita luruskan. Karena apa, kalau kita tidak tentukan sikap kita pemuda saat ini, maka 10 tahun ke depan saya udah tua, Bung Karmen udah tua, maka generasi-generasi ke depan juga nggak memiliki visi yang jelas. Makanya ke depannya bagaimana pemuda ini memiliki visi yang jelas. Kita dari bangsa pengguna, user, kita mau tidak mau kita harus ambil alih bagaimana kitalah yang memainkan peran tadi itu. Baik sebagai pengguna sebagai pelaku elektronika ataupun sebagai pelaku-pelaku yang lainnya. Atau yang membuat kalau hanya sekedar user atau ngikut itu, jadi kalau dulu Bung Karno pernah mengatakan ini, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Kemudian beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini pernyataan Bung Karno itu masih relevan nggak sebenarnya? Maksudnya kalau tadi Bang Slamet sampaikan sekarang anak muda masih cenderung labil. Saya bilang labil ya, maksudnya masih ngikut sana terus user itu. Terus peran pemuda saat ini gimana Bang? Kalau tadi Bung Karno dulu pernah mengatakan itu, sekarang peran 10 pemuda untuk mengguncangkan dunia bisa guncang nggak nih? Jangan-jangan masih harus perlu 1000 pemuda gitu kan? Mungkin atau maknanya beda lagi dengan 1000. Dalam pertanyaannya nih ya. Ya, jadi memang nggak yakin gitu ya sama kita ya. Bukan, ini bukan KNPI ya. Maksudnya KNPI melihat anak muda hari ini tuh bagaimana, bukan di KNPI namanya. Apa yang dikatakan Bung Karno itu masih relevan. Karena memang suka tidak suka bahwa the next generasi ke depan itu adalah pemuda. Ya, tinggal bagaimana nih kita sama-sama, baik pemerintah ya, Kota Batam ya, kemudian juga wadah-wadah kepemudaan yang bernaung di KNPI bersama KNPI ya, bersama-sama untuk kita coba membangun satu karakter kepemudaan itu melalui jalur-jalur organisasi yang ada. Agar apa? Biar pemuda ke depan itu terarah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kita tak bisa ya, semua pemuda itu tak bisa kita satukan nih ya, dalam konsep yang satu. Misalkan yang hobi politik semua kita arahkan ke politik misalkan. Tidak, tetapi juga kita berikan laluan, ruang-ruang kreasi kepada pemuda-pemuda ini sesuai dengan bakat, minat dan bakat yang mereka punya. Itu yang perlu kita tekankan gitu. Jadi pemerintah juga ya harus bantu menyalurkan itu. Ya KNPI juga dan juga organisasi kepemudaan lain melihat bibit-bibit baru yang unggul ya. Itu dari pemuda, kita tinggal arahkan saja. Sebenarnya potensinya masih ke pemuda. Makanya ada KNPI agar pemuda-pemuda itu bisa mengguncangkan dunia. Iya. Berarti masih ada sisi optimis ya, Bang. Sangat optimis. Sangat optimis ya, bahwa pemuda-pemuda masih bisa merubah ke hal yang lebih baik ya untuk Indonesia ke depan. Iya, kalau hari ini kan lagi tren soal K-pop. Anak mudanya sekarang yang malah justru penggerak tentang K-pop. Gimana caranya Indonesia bikin tren sendiri, guncangan dunia kalahkan K-pop gitu loh. Jadi seru ya. Jadi yang nggak dibahas yang bukan K-pop aja. K-pop aja bukan semua. penikmat K-pop ya. Iya. Yang politik arahkan ke politik. Gitu. Olahraga ke industri olahraga. kreatif. Betul. Bang, kalau Bang ngelihat peran pemuda nih yang ada, ya kita nggak usah muluk-muluk, maksudnya ngelihat yang di Batam aja. Iya. Peran pemudanya itu, apakah mereka sudah melakukan sesuatu untuk bangsa lah? Ya, untuk kota inilah maksudnya. Saya pikir sudah gitu. Jangan-jangan pemudanya hanya di KNPI, tapi misalnya di pemerintahan anak mudanya banyak nggak sih Bang? Enggak, misalnya banyak. di Jadi, birokrasi gitu, saya di lihat ya, DPR. di birokrasi juga banyak ya. Di era ini kita lihat banyak anak-anak muda, khususnya pengurus-pengurus KNPI ya, itu yang sudah ada di level di birokrasi itu, mereka tuh rata-rata sudah di level
eselon 3 ya, eselon 3 dan 4 itu banyak pengurus KNPI. Termasuk misalnya ketua kami nih, Bung Tedino ini juga termasuk berprestasi dia. Karena sudah berapa kali menjadi ketua kepala bidang ya di pemerintahan. Artinya apa? Artinya bahwa dari sini aja sudah tercermin bahwa banyak pemuda-pemuda itu yang punya kontribusi real untuk Kota Batam ini. Tak jauh-jauh nih Pak Slamet. Beliau ini juga kepala sekolah di Muhammadiyah. Ya, artinya beliau punya kontribusi juga melalui jalurnya mengajar ya. Pendidikan ya. Betul. Kayak saya di kampus ya di Visipol di Unrika ya juga mengajar. Kita juga mendorong situ. Artinya apa? Bahwa itu adalah bukti nyata real ya bahwa anak muda di Kota Batam itu rata-rata sudah berbuat ya sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Iya. Kalau yang ini Bang, kalau yang mungkin yang belum di birokrasi misalkan atau dia mungkin belum di ini yang anak-anak muda sekarang yang masih sekolah ya. Yang belum di KNPI misalnya apa yang bisa atau mungkin soal anggota nih ya mungkin saya ini mungkin Bang Slamet lah mungkin anak muda Batam tuh bagaimana sih mereka menunjukkan peran untuk membangun kotanya lah paling enggak kita ngomong Batam dulu deh. Oke. Mungkin kalau kita muter-muter Kota Batam gitu ya Pak ya. Banyak sekali anak-anak muda kita ini yang saya lihat sudah kreatif. Kenapa? Yang memiliki kedai atau gerai gitu kan seperti Jumlah, kemudian seperti Flupi, kemudian seperti kedai kopi yang di Batu Aji, rata-rata masih muda-muda. Ketika saya ngobrol sama mereka rata-rata masih kuliah gitu. Berarti kan umurnya masih sekitar 20-an, tapi mereka sudah kreatif, mereka sudah nggak mau artinya nggak mau 100% uang dari orang tua, mereka sudah berusaha bagaimana dia bisa berkreatif, bisa ada usaha, kemudian usaha tersebut bisa untuk melanjutkan kuliah kawan-kawan. Ini kan sesuatu hal yang sangat positif. Kemudian sekarang zamannya YouTuber ya, saya lihat beberapa waktu yang lalu saya juga bergabung sama kawan-kawan yang masih muda-muda, dia punya komunitas, kemudian dia punya subscriber yang banyak. Ini kan luar biasa gitu. Mereka tetap berkreasi, mereka tetap bereksperimen, mereka tetap ada hasil dan produk walaupun masih muda-muda. Ini kan luar biasa gitu. Apabila kawan-kawan ini selalu kita support, kita dorong, saya yakin masih banyak kawan-kawan pemuda yang akan kedepannya akan muncul ya, gitu betul. Dengan kemampuan yang berbeda-beda gitu. Iya, ini katanya apalagi 2030. Ya, 2030. Iya, 2030 kita akan ada bonus demografi. Betul, iya orang usia-usia produktif akan lebih banyak ya dibanding ini ya. Ya mungkin masih lanjut ke Bang Slamet deh, Bang Slamet. Tadi kan soal support ya pemerintah. Emang bagaimana sih seharusnya bentuk konkretnya lah pemerintah itu mensupport anak-anak atau pemuda Batam nih agar mereka itu tadi bermunculan semakin banyak, semakin besar sehingga mereka bisa berproduktif dan goalnya salah satunya juga menggerakkan Batam ini. Oke. Mungkin dari sisi beberapa bidang gitu ya, sebagai contoh ya, kedepannya mau tidak mau pemerintah ini ada konsen kepada panggung-panggung pemuda gitu ya. Saya lihat beberapa daerah itu ketika saya ke Jawa gitu ya, maka setiap malam minggu itu kalau di Solo itu kan di Beteng itu ya, di pasar Beteng itu, di situ pasti ada pusat hiburan pemuda, itu pun disupport full sama pemerintah. Artinya apa? Bagi anak-anak muda yang memiliki talenta di bidang musik, bisa konser gratis, kemudian disupport gitu. Artinya apa? Itulah yang menimbulkan mereka semangat. Kalau di Jogja itu ya, di alun-alun itu ya, itu banyak sekali youtuber yang besar dari situ. Lokasinya disiapkan, kemudian disupport sama pemerintah, mereka berkreasi sehingga mereka banyak memiliki konten-konten. Saya lihat rata-rata subscribernya sudah di atas 500.000 yang di Jogja itu yang sering saya Jogja Music Project itu ya. Itu bukan satu orang, tapi banyak gitu. Banyak kawan-kawan di situ betul-betul kreatif. Karena apa? Supporting dari pemerintah ada. Harapan saya ke depan mungkin pemerintah bisa memfasilitasi, mungkin salah satu contoh aja. Ketika ada musisi kita yang di Batam, biar kita orbitkan harus disupport. Beri mereka panggung, beri mereka tempat sehingga mereka itu bisa berkreatif. Jangan mereka suruh keliaran di ngamen antara kafe, itu juga kurang bagus. Mau tidak mau harus ada satu tempat di situ difasilitasi dan dibesarkan. Saya yakin 5 tahun ke depan banyak sekali musisi yang dari Batam gitu. Jadi gimana Bang kira-kira misalkan contoh yang soal musisi tadi. Mungkin konkretnya apa? Konkretnya kita kan ada alun-alun gitu ya. Kita ada WTB juga. Konkretnya adalah di situ kita kasih panggung yang setiap malam Minggu ataupun malam Sabtu, Minggu, malam Senin kita fasilitasi terus. Kemudian kita besarkan gitu Bang. Karena kalau kita koordinir kawan-kawan yang pengamannya suaranya bagus, kemudian kreatif, saya yakin besar itu.
daripada mereka berkeliaran kemana-mana gitu, ke jalan, ke kafe yang uangnya nggak jelas, nggak pasti. Ketika mereka jadi seorang YouTuber profesional, nggak perlu lagi kita ngasih uang, udah pasti mereka besar gitu. Tapi kan perlu panggung gitu ya, perlu panggung yang perlu disediakan sama pemerintah, perlu difasilitasi dan perlu dibesarkan. Karena membangun konten YouTuber ini kan biayanya mahal nih. Jangan bicara sekarang yang lihat yang udah banyak-banyak ya. Awalnya juga mahal, perlu modal gitu. Iya, ini harusnya ini nih apa calon wali kota ini harusnya jualan ini nih kan. Misalkan, saya akan belikan sound system untuk 3 titik di Batam, gratis pakai sound system ya, seru nih. Semoga didengar Pak Rudi dan Pak Mudah-mudahan. Pak Rudi. Sehingga ada perubahan ke depannya. Jangan hanya sekedar program yang monoton, kemudian program yang seharusnya nggak diprogramkan pun itu udah dilaksanakan gitu ya. Artinya kita bikin kreatif baru. Kalau kepala daerah ini mendengar, artinya kan ada sisi-sisi positif yang perlu di-create gitu. Bisa menimbulkan potensi yang baru. Berarti sejauh ini pemerintah Kota Batam belum sampai situ. Saya rasa udah, cuma kurang konsisten aja. Saya rasa perlu konsisten, perlu bidang ataupun perlu dinas yang betul-betul meng-create. Mohon maaf lah ya, kawan-kawan yang di Jogja itu kan betul-betul di-create gitu. Jadi besar gitu. Ya nanti kita titip ke NPI lah untuk mengawal ini. Siap. Ya, Mas Karmen ya. Jangan menyampaikan langsung ke pemerintah. Jadi memang gini, Iya. Muncul. Mungkin headsetnya ya. Lanjut aja. Ya, jadi memang kami khususnya dari KNPI itu memang sudah ada satu program jangka panjang selama 3 tahun ini, itu untuk membuat satu taman kreasi pemuda. Ya, taman kreasi pemuda itu wujudnya seperti yang disampaikan Mas Slamet tadi. Artinya kita ingin ada satu taman khusus untuk pemuda, ya, kemudian situlah ruang-ruang berkreasi kepemudaan, sehingga nantinya juga di situ akan tumbuh ruang-ruang ekonomi baru, khususnya melalui anak-anak muda ini. Ya, setiap anak muda boleh bergantian terkait dengan apa bakat mereka, seni mereka yang ada di Kota Batam ini. Jadi kita akan push ini terus, ya. Karena ini 3 tahun ini target kita harus ada taman pemuda itu. Dikasihlah lahan khusus untuk pemuda. Saya jadi ingat ini, Bang Slamet. Saya dulu pernah bikin kajian soal kota kreatif. Kemudian saya juga dari Jogja gitu. Jadi Kolombia itu ada kota namanya Medellin. Itu kotanya Escobar. Itu di situ anak mudanya, masyarakatnya semua mainnya hanya senjata dan narkoba. Karena memang di ini sama Escobar gitu loh. Belakangan sekarang kan menjadi kota yang menjadi percontohan dan dapat penghargaan dari UNICEF dan PBB, jadi itu menjadi kota kreatif. Caranya gimana? Bukan mereka polisi atau keamanannya di ini, enggak. Jadi kota itu diperbanyak spot-spot seni, spot-spot kreatif. Jadi pemerintah itu anggarannya itu paling banyak itu dipakai untuk tadi bikin panggung, bikin kawasan galeri, bikin beliin sound system di berapa ini agar anak muda punya aktivitas lain. Jadi akhirnya bertahun-tahun orang berubah dari jualan narkoba, senjata, mereka akhirnya ngeband, main teater, melukis, dan itu dibiayai oleh pemerintahnya. Akhirnya sekarang udah jadi malah menjadi kota yang kreatif di Kolombia. Itu menarik juga, misalkan sekali-kali lah anggarannya itu, misalkan sekarang dulu misalnya di Batam industri agak terpuruk, kenapa enggak ke situ misalkan, betul. Kira-kira kayak gitulah, Bang. Ini contoh aja itu menarik itu. Memang kita sudah berpikir itu ya dari awal kepengurusan kita ini. Bang. Ya, kita sudah maksudnya sudah ya dalam konteks ini KNPI tentu sudah menyampaikan, tinggal realisasi saja. Kita paham lah bahwa pemerintah ini juga banyak hal yang akan dibangun, ya tidak hanya dalam konteks yang seperti ini, ya, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini ya. Tapi ya kita akan dorong nih, ya, karena itu mimpi kami, ya. Artinya selama 3 tahun ini harus ada satu hal yang real, program KNPI itu yang real untuk anak muda. Ya. Makanya kalau untuk mengumpulkan anak-anak muda yang memiliki bakat-bakat itu kita sudah perlahan-lahan. Tinggal bagaimana mewujudkan infrastrukturnya, itu saja yang paling pokoknya. Iya benar. Jadi kayak bisa ya Temenggung itu biar nggak sepi gitu kan. Coba sama BP digratisin, anak muda bikin konser itu gratis itu loh. Misalkan gitu. Ada panggungnya. Misalkan gitu kan. Berharap benar ya. Biar didengar. Iya. Kemudian mungkin ada tambahan ya terkait dengan kreativitas. Kalau kita melakukan